Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini diawali dengan sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan ta'lim. Yang mudah-mudahan ibadah kita senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita diberikan jiwa yang istiqomah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak para jamaah, ketua DKM yang saya hormati, alhamdulillah pada malam ini saya bisa bersilaturahmi dengan jamaah di Masjid Nurul Ikhwan. Ya. Jadi masjidnya gak diganti ya, tetap Nurul Ikhwan. Ya. Insyaallah. Pada malam ini insyaallah saya akan menyampaikan hubungan fikih dengan surah Al-Fatihah. Ya, hubungan fikih dengan surah Al-Fatihah. Apa ada hubungan fikih dengan surah Al-Fatihah? Jelas, yakin ada hubungan. Sebelumnya ya, saya akan sampaikan bahwa di dalam rukun salat itu ada syarat, ada rukun. Salat syarat sebelum ya, persiapan, rukun pada saat melakukan. Rukun salat itu ada 17 ya, ada yang meringkas jadi 13. Saya ambil yang 17. Nah, di antara yang 17 di dalam rukun salat itu ada nyelip wa qiraatil Fatihah, membaca Fatihah. Ternyata Fatihah menjadi rukun dari salat. Diawali dengan niat ya, yang kedua takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu bukan mengangkat kedua tangan, tapi takbiratul ihram itu kalimat Allahu Akbar. Mengangkat kedua tangan itu hukumnya sunnah. Kalau kita tidak mengangkat kedua tangan, tetap sholat sah. Ya, cuma ada yang ketinggalan. Apa sunnahnya? Nah, yang ketiga di dalam rukun sholat itu adalah al-qiyamu fil fardi. Berdiri di dalam sholat fardu. Nah, kalau begitu bagaimana sholat sunnah? Boleh duduk, boleh. Ya, kita sehat tidak sakit, boleh. Kalau sholat sunnah. Cuma kalau kita ngitung-ngitung pahala, di dalam sholat sunnah itu kalau sambil duduk, pahalanya dikurangi jadi separoh. Tuh, kemana yang separoh lagi? Gak ada kan sambil duduk. Ya, jadi ada pengurangan begitu. Jadi kalau satu itu sepotong dikasihnya gitu. Ya. Tapi kalau sholat fardu itu harus berdiri. Saya gak kuat berdiri, di kursi mangga silahkan. Tuh, tapi selama kita masih bisa diusahakan untuk berdiri, diusahakan dulu untuk berdiri. Umpamanya pakai kursi. Diri baca Fatihah pakai berdiri. Nah, ketika pas mau ruku, pas mau sujud silahkan sambil duduk di kursi. Tapi diusahakan kalau memang bisa diusahakan berdiri ketika membaca Fatihah. Itu para jamaah sekalian. Nah, yang keempat di antaranya yang termasuk rukun sholat itu
membaca Fatihah. Kayaknya ada kaitannya, ya. Tuh, jadi hubungan fikih dengan surah Al-Fatihah. Jadi membaca surah Al-Fatihah itu termasuk rukun di dalam sholat. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholatnya orang yang tidak membaca Fatihah kitab, yaitu Fatihah. Nah, bagaimana kita tata cara membaca surah Al-Fatihah? Harus sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Jadi digabungkan fikih dengan ilmu tajwid. Kenapa membaca Fatihah harus sesuai dengan ilmu tajwidnya ketika kita membaca surah Al-Fatihah? Yang pertama di dalam surah Al-Muzammil ayat yang keempat, warattilil Qur'ana tartila. Baca Quran dengan tartil, yang panjang-panjang, yang pendek dipendekin. Itu tartil, sesuai dengan aturan. Nah, lalu selanjutnya walau asqata harpan minha lam tasih sholatuhu. Asqata itu artinya jatuh, Pak. Ya, secara harfiah artinya jatuh. Nah, kalau di sini bukan jatuh saya. Saya artikan walau asqata kalau menghilangkan. Walau asqata kalau mengganti. Itu bisa. Harpan satu huruf minha dari surah Al-Fatihah lam tasih sholatuhu, sholatnya tidak sah. Kenapa? Fatihah termasuk rukun sholat. Saya nggak pernah kok menghilangkan huruf dari Al-Fatihah. Kadang-kadang kita tidak sadari, Pak. Ketika membaca surah Al-Fatihah. Di kalimat apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak sedikit baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu sama dengan asqata, menghilangkan. Nah, makanya sebelum kita membaca Al-Fatihah ada syaratnya dulu. Ada berapa syaratnya membaca Fatihah? Di sini ada 10. Yang pertama at-tartibu, jelas tertib dari ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Ya, makanya sab'ul mathani, 7 ayat yang dibulak-balik. Artinya 7 ayat yang dibulak-balik itu setiap rakaat dibaca surah Al-Fatihah. Nah, yang kedua, wal muwalatu, berturut-turut, tidak boleh diseling dengan kalimat yang lain. Contohnya seperti bersin, Pak ya. Lagi baca Fatihah, haji umpamanya, kita seling dulu alhamdulillahirabbil alamin. Imam yang baca seperti itu, ya, karena makmum tahu sunnah juga. Kata makmum, yarhamukallah. Itu ya. Ya. Imam langsung jawab lagi, yahdikumullah wa yuslih balakum. Udah bubar semua, Pak. Itu. Ya, jadi kalau memang bersin mau ucapin alhamdulillah di dalam hati aja silahkan. Tuh. Jadi wal mualah, ya. Nah, itu 1, 2, 3 wa mura'atu hurufiha, menjaga hurufnya Fatihah. Jadi huruf-hurufnya itu jangan sampai hilang. Ya, hurufnya jangan sampai hilang. Jangan sampai bertukar dengan kalimat yang lain. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tidak sedikit yang baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Jadi hak yang kedua kadang-kadang nggak jelas. Nggak jelas hak kecilnya, nggak jelas hak besarnya. Itu namanya samar. Bagaimana kalau seperti itu? Lam tasih, Pak, sholatuhu. Tidak sah sholatnya. Hati-hati nih dengan Fatihah ini. Bismillahirrahmanirrahim.
Jaga hurufnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kadang pas alamin digantinya dengan hamzah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bagaimana kalau begitu? Arti akan berubah, Pak. Jadi tidak bisa menjaga hurufnya Fatihah, artinya akan berubah. Ya, harusnya ke ain. Alamin dibaca alamin. Bagaimana kalau bacaan itu lam tasih sholatuhu, tidak sah sholatnya. Terutama bagi imam. Ya, al imamu dominun. Imam itu tanggung jawab dari awal sampai akhir. Tanggung jawab kepada siapa? Kepada makmum. Kalau imamnya gak sah, makmum otomatis gak sah, Pak. Ketika imamnya baca Fatihahnya umpamanya sering menggantikan huruf, bahkan yang panjang juga dipendekin. Bagaimana sholatnya? Gagal semua itu. Secara hukum begitu kan, Pak. Bagaimana kalau surat-surat yang selain surah Al-Fatihah itu tidak ada hubungan dengan makmum? Jadi yang ada hubungan dengan makmum hanya surah Al-Fatihah imam. Kita sebagai makmum umpamanya ragu dengan bacaan imam. Kalau dilanjutin nggak akan sah Pak sholatnya. Tapi bagaimana? Nah itu ada dua pilihan. Pilihan yang pertama niat mufarokoh pisah dari imam. Tuh. Pilihan yang kedua dibatalkan dulu sholatnya. Kalau memang ragu. Tapi daripada batal sholat, kita langsung niat mufarokoh, niat pisah dari imam. Tapi dalam hati aja. Udah saya pisah dari kamu. Gitu ya. Jangan, cukup dalam hati aja. Itu udah sah Pak. Nah jadi seperti itu. Jadi kalau seperti itu posisinya dia tidak berjamaah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bukan alamin. Jaga hurufnya. Jangan sampai ditukar dengan hamzah. Ini rawan Pak ini. Ya. Hamzah dengan ain. Ya. Lalu yang selanjutnya Ar-Rahmanir Rahim. Jadi sama hanya. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iya wa mura'atu tasdidatiha, menjaga tasdidnya Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi tidak iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kalau kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tanpa ada tasdid, ya, itu artinya di dalam syarah kitab As-Safinatun Najah, kitab klasik dasar. Kalau santri itulah kitab yang pertama diajarkan, dikaji. Artinya begini, kalau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan mohon pertolongan. Tapi kalau tanpa tasdid, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu sinar matahari kami menyembah dan mohon pertolongan. Lagi sholat bisa-bisa musyrik Pak. Tuh, lagi sholat murtad. Tuh. Gara-gara apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oh saya makan gak jadi imam, makmum sama. Gak harus imam saja kan. Ya, tapi yang lebih penting nih imam. Kita kan kadang-kadang kita sholat sendiri kan. Ya, mau sholat wajib kayak, sholat sunnah kayak sama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi tidak iyyaka na'budu wa mura'atu tasdidatiha. Tasdidnya. Kalau kita tanpa ada tasdid, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tidak mura'ati hurufiha, tidak menjaga hurufnya.
Kok tidak menjaga hurufnya, hilang satu. Mana yang hilang? Iya. Di situ iya ada dua. Iya. Itu asalnya iya. Yang satu sukun, yang kedua berharokat. Iya. Ya. Di dalam ilmu shorof, kalau terjadi huruf dua, sama yang satu sukun, yang satu berharokat, udgima. Idgomkan, satukan. Supaya tidak hilang, ada tanda ciri apa? Tasdid. Nah, tasdid ini menandakan bahwa di kalimat iyyaka na'budu wa iya ini iyanya ada dua. Jadi double, istilah bahasa sorof namanya mudhoaf, huruf yang double. Atau ya baca surah Al-Lahab coba. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Itu ada dua banyak. Kalau kita baca tabbat yada abi lahabin wa tab. Sepintas kedengar betul. Kenapa? Ada mantul qalqalah. Tapi di situ mbaknya ada dua. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Wa tab. Tahan dulu, baru be. Tapi jangan terlalu lama be-nya. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Be. jangan dicicil begitu kan. Wa tab. Be. Gitu. Ya. Nah, ini kembali ya. Iya. Jadi kalau iya satu huruf telah terbuang. Pantas kalau artinya berbeda. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ta'in, ain. Kadang ada yang baca juga iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ta'in. Jadi ainnya itu ditukar dengan apa? Dengan hamzah. Ta'in. Nah. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Sering dengar saya gitu yang baca. Ya, apalagi ketika mengajarkan gitu surah Al-Fatihah. Ta'in. Makanya dengan lain. Ya, wastul halqi. Ain itu keluarnya dari tengah tenggorokan, keluarnya lewat pangkal hidung. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ta'in. Huruf sama tasdid. Nah, lalu ayat yang selanjutnya ihdinas siratal mustaqim. Bedakan antara sin dengan sod. Rata-rata sod ini bacaannya sin kecil atau sin besar. Ihdinas syira. Kadang ihdinas sira. Secara kalimat artinya berubah, Pak. Jadi tidak ke sod, ya, tapi ke sin itu mengganti huruf itu. Makanya di dalam apa? Di dalam ilmu tajwid, ya, sin sama sod itu satu apa? Satu makhraj. Makhraj tempat keluar huruf, lalu ada sifat. Sifat itu hilyatu tilawah untuk memperindah bacaan. Itu yang disebut dengan sifat. Makhraj, ya, tempat keluarnya huruf. Sod sama sin itu satu paket. Ada 3. Sod, sin, zai. Makanya desisan seperti desisan siulan. Bedakan antara sin, zai, sod. Ya. Nah, bagaimana cara pengucapan makhraj sod itu? Karena beda sifat antara sod dengan sin. Ada perbedaan. Ya.
Apa sifat sod itu? Itbak. Nah, bagaimana caranya? Tengah lidah merapat ke atas, bibir maju ke depan, mulut terbuka, lalu desisan seperti desisan siulan. Dibacanya sod. Sod. Ya. Atau sambisan sebegini. Sod. Enggak, silakan tidak. Sod. Sod. Nah, yang apa? Yang intinya ujung lidah sentuhkan pada ujung gigi atas bawah. Sin, sin, zai. Ya, tapi ada perbedaan dengan sod. Sod. Supaya apa? Supaya ada desisan siulan. Sod, sod, sod. Atau sod. Makanya bibir oncong, manyun, maju ke depan. Tapi tetap mulut terbuka supaya keluar desisan. Sod, sod, sod. Jadi kalau kita baca ihdinas, berarti kita tidak muro'ah hurufiha, tidak menjaga hurufnya Fatihah. Ihdinas, ihdinas, so, si, su. Memang satu makhraj sama sin. Ya, cuma dalam pengucapan harus tetap dibedakan. So, si, su, sa, si, su, za, zi, zu, so, si, su. Makanya ilmu Al-Quran, ilmu tajwid itu kita tidak bisa dipelajari sendiri, Pak, tanpa ada guru di depan kita. Kenapa? Ini dibutuhkan contoh cara pengucapan. Makanya kaitan sangat erat surah Al-Fatihah dengan ilmu fikih masalah sholat. Soda. Soda. Ya. Barangkali sama-sama bisa dicoba Pak ya. Soda. Coba sama-sama. Soda. So. 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 Itu. Mau ke samping silahkan. Atau ke depan. Soda. Mana? Soda. Ihdinas gitu, atau samping ihdinas sirot. Nah, jadi ujung lidah ya di ujung gigi atas bawah, tapi bibir ke depan, mulut terbuka, tengah lidah merapat ke atas, desisan seperti desisan siulan. So si su, so si su. Jadi walaupun kasar juga tetap si, su, de, so, si, su. Ya, tanpa ada latihan terus, ya, seolah-olah berat ini bibir. Ya, so, si, su. Sa, si, su. Jadi jangan sampai sholat kita gara-gara huruf sod, sholat lam tasih, sholatnya tidak sah. Itu gara-gara huruf sod, Pak, bertukar dengan sin. So, si, su. Jadi, silakan aja belajar nanti. Ya, latihan terus di rumah juga. Ya, tuh sambil dicermin aja. So, si, su. Caranya, si ujung lidah, ya, disentuhkan pada ujung gigi atas bawah yang depan. Lalu bibirnya maju ke depan, mulutnya terbuka, lalu si tengah lidah merapat ke atas. Itu cara pembacaan huruf sod. So, si, su. Baso, soto. Baso, soto. Ya, itu belajar silakan. Ya, itu Bapak sama keluarga datang ke tukang bakso. Beli, Mas, beli bakso. Itu ya, beli bakso juga pakai tajwid gitu. Mas, beli bakso satu mangkok. Itu kan. Ya dengung gol-golah gitu ya. Iya, iya, iya. Beli bakso tuh 3 mangkok. Nah, jadi pakai kol-kolah itu ya. Tuh. So, bakso, soto. Bakso, soto.
Nah, jadi dalam ilmu tajwid ya, cara santri pembelajarannya begini ya. Sosi susos tuh. Sosi susos susong soni sos naminal muslimasi song soni so. Jadi tetap kasroh, domah, fathah tetap seperti itu. Ya, itu cara membaca huruf sod. Ya, paham kira-kira? Insyaallah bisa Pak ya? Ya, udah apalah, udah lancar lah insyaallah. Ya. Ya, kenapa saya sampaikan ya masalah ini sangat penting kita karena hubungannya dengan sholat sah dan tidaknya sholat kita. Jadi kalau kita tidak pernah mempelajari surah Al-Fatihah dan saya juga tidak menyampaikan ini, nanti saya takut di akhirat ditanya apa. Ya, jadi tanggung jawab ini ya, tanggung jawab saya harus sampaikan masalah ini. Jadi mura'atu hurufiha wa mura'atu tasydidatiha. Ihdinas ihdinas siratal mustaqim. Ta, ta. Nah, dari mana keluar ta itu? Ujung lidah sentuhkan pada pangkal gigi yang atas. Ini pangkal gigi ya, yang atas. Ta, ta. Bukan to. Tapi to, 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 to. Ihdinas siratal mustaqim. Mus. Pen pinggir ya. Mus. Kalau shad ke depan. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Tambah lagi. Siratal ladzi. Tidak lazi. Jangan ada lazi. Ya, jangan ada lazi. Makanya za ujung lidah sentuhkan pada ujung gigi yang atas. Naik sedikit ke atas. Bukan terlalu ujung. Naik di ujung. Lebih ujung sedikit. Za. Sa. Zo. Nah ini 3 hurufnya. Za. Sa. Zo. Zo. Tuh. Jadi bukan jo. Bukan jo gitu ya. Kan ada ini. Ini berapa? Jo. Gitu. Jo, sho. Gitu. Jo, sho. Dia bukan jo, sho. Zo. Sode. Makanya kadang-kadang begini. Sadaqallahul azim. Tidak sadaqallahul azim. Tidak seperti itu. Karena itu huruf dha. Sadaqallahul azim. Zim. Zim. Dha. Siratal ladzina an'amta. Nah, yang rawan lagi bertukar antara hamzah dengan ain itu pas lagi an'amta. Hamzahnya kadang ke ain. An'amta. Ya. Kalau an'amta, engkau yang telah memberikan nikmat. Tapi kalau an'amta, engkau yang telah menjauhkan nikmat. Kan beda artinya, Pak. Antara an'amta dengan an'amta. An'amta engkau yang telah memberikan nikmat. An'amta engkau yang telah menjauhkan nikmat. Kenapa? Tidak bisa menjaga hurufnya Fatihah. Jadi hamzah ya, keluarnya dari mana? A. Tenggorokan bagian bawah ini. A, ha. An'amta.
An'amta, bukan an'amta. Tapi an'amta. Ya. An'amta. Kadang desisnya, hamesnya ada yang berlebihan juga. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini begitu kan. Ya. An'amta 'alaihim gitu ya. Itu mah cuma satu. Coba kalau kalimat yang lain, in kuntum ta'lamun. Gitu. Ya, jadi an'amta 'alaihim. Ya, itu memang tidak apa-apa gitu ya. Cuma berlebihan, terlalu berlebihan itu hamesnya. An'amta. Yang penting hames itu berjalan napas ya dan suara ketika mengucapkan, tapi tidak berlebihan. An'amta, ta. Jangan terlalu an'amta, ya an'amta, ta. Dari mana keluarnya ta itu? Ujung lidah, pangkal gigi atas. Sama dengan makhraj dal, ta, to. Dal, ta, to. Nah, itu keluarnya ya makhrijul hurufnya. An'amta, an'amta. Ya, jadi tidak siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi, tidak an'amta 'alaihim ya. An'amta. An'amta 'alaihim ghairil tidak magge. Ghairil maghdubi 'alaihim dad. Nah, du ya, ini harus mura'atu hurufiha, jaga hurufnya. Ya, jangan sampai begini, wa adamul lahni al-mukhili bil makna. Jangan ada cacat, kesalahan menggantikan huruf al-mukhili bil makna yang akan merubah arti dari surah Al-Fatihah. Kayak tadi an'amta dibaca an'amta. Iyyaka na'budu dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Nah, dari mana dhad ini? Ya, dhad sepanjang pinggir lidah, namanya hafatai lisan. Sepanjang pinggir lidah. Ya, pinggir lidah lalu disentuhkan pada gigi geraham, baik yang kanan atau yang kiri, mangga silahkan. Sepanjang. Jadi ini ujung lidah, ini pinggir lidah, ini gigi yang atas geraham, Pak. Sepanjang. Nempel gini. Nah. Do, do, do. Do, di, du. Jadi bukan begini. Do, di, du. Itu mah kedal. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan waladdo. Ya. Ghairil maghdubi. Nah, makanya ketika si pinggir lidah disentuhkan pada gigi geraham, bibir akan maju ke depan. Ghairil maghdubi. Jadi bukan magdu. Maghdubi 'alaihim waladdallin. Tasdidatiha. Ada tasdid di lam. Karena apa? Hurufnya double juga. Jadi kayak iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kalau baca waladdallin, ngebuang satu huruf, lam tasih sholatuhu, tidak sah sholatnya. Harusnya bagaimana? Kayak tadi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada yang ditendangnya begini, waladdallin. Maka silakan. Ada juga yang lurus, waladdallin.
menjaga huruf dan tasdid. Jadi wa adamul lahni al-mukhli bil makna, tidak ada huruf yang terganti ya cacat yang akan merubah arti dari surah Al-Fatihah. Nah, ya. Qiraah, tasdidnya dan hurufnya. Barangkali ada pertanyaan? Ada yang kurang jelas barangkali. Ayo, mangga silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Mm-mm. 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 Iya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang pertama, karena ini ada kaitannya dengan lokasi, Pak ya. Dengan lokasi yang biasanya di kita alamin, tapi di tempat yang lain kadang ngalamin. Nah, itu gitu. Iya, ya. Sebetulnya ya secara jujur membaca pengucap makhraj itu tidak ada kaitan dengan lokasi daerah. Ya, tetap harus baca alamin. Ya. Ya karena di daerah itu memang lidahnya seperti itu, ngalamin ya. Nah, ketika di tempat itu, di lokasi itu memang seperti itu, ya, tetap bisa dibenarkan. Cuma ketika datang ke lokasi yang tidak seperti itu, kita harus ngasih tahu. Kasih contoh, tidak seperti itu, bacanya alamin. Ya. Karena di dalam Al-Quran itu kan ada yang disebut dengan kiroat sab'ah. Kiroat sab'ah itu bacaan 7 imam. Tidak ada satu pun imam Al-Quran ini yang membaca ngalamin. Ya, tapi bacanya alamin. Ada juga ya yang dibacanya seperti Imam Malik umpamanya. Ya, dibacanya Maliki Yaumidin, dibaca Maliki Yaumidin tanpa panjang maknya. Itu dibolehkan ya. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu pendapat Imam Malik. Ya, bukan Imam Asy'arifin, sudah tidak ada. Tuh. Nah, jadi ya disesuaikan dengan kaidah ilmu tajwid. Saya juga pernah seperti dulu ya ketika baca dia ngalamin
Ya, saya dibenerin. Nah, di Bogor tidak ngalamin tapi alamin. Kata dia, berarti guru saya di sana salah, Pak. Enggak salah, begitu kan. Enggak salah, memang kebiasaan di sana seperti itu, ya. Tapi ketika dibawa ke Bogor kan beda lagi kan bacaan. Nah, itu jadi kita ingatkan saja dan kita harus beri contoh. Itu. Nah, terus yang keduanya, karena imam itu dominun tanggung jawab dari awal sampai akhir. Kalau seandainya di salah satu masjid hanya itu yang dijadikan imam, ya, menurut semua itu berasa benarlah istilahnya. Itu mangga aja, silahkan aja Pak. Ya, apalagi dengan makmum itu yang bacanya lebih fasih, itu bisa terbantu juga. Ya, cuma kalau ternyata ragu, walaupun kita ya baca dengan benar, itu tetap tidak membantu. Itu. Makanya kalau ada jamaah makmum bacaan Fatihahnya lebih fasih, ya, imam kurang, itu yang lebih fasih maju. Tapi kadang-kadang yang lebih fasih bacaannya masuk masjidnya belakangan, ngintip aja dari belakang gitu, masuknya belakangan begitu. Ya. Bagaimana kalau begitu? Ya, itu katimal ilmi namanya, menyembunyikan ilmu. Tuh, dia maju aja kalau memang benar. Nah, makanya seharusnya imam-imam itu ada penyeleksian, Pak. Ya, oh ini pantas jadi imam, jadikanlah imam. Ya, tapi kalau di salah satu masjid hanya itu gitu yang biasa dijadikan imam dan tidak terlalu fatal, itu masih bisa dipertanggungjawabkan, maka silahkan. Cuma kalau ada yang lebih bagus daripada itu, maka maju dulu. Tuh. Kalau yang lebih bagus tidak ada, nah itu yang tidak terlalu fatal lah, silahkan maju untuk jadi imam. Tuh. Jadi contohnya begini ya, logikanya begitu ya. Itu logikanya begini Pak. Ada penumpang, ya penumpang itu kan macam-macam, ya. Ada yang nggak bisa nyetir, juga ada yang lebih hebat daripada supir di depan. Kalau nyungsep ya tetap aja yang hebat nyupirnya juga ikut nyungsep gitu kan. Gitu. Jadi penumpang itu pokoknya udah hebat lah bawa mobilnya gitu ya. Gitu. Ikut juga karena itu penumpang. Kalau penumpang supirnya bawa nyungsep, yang hebat juga tetap ikut nyungsep begitu kan. Nah, logikanya seperti itu. Ya, bukan kayak anjing menggonggong, bukan gitu. Gitu. Nah, jadi seperti itu para jamaah sekalian. Ya, itu aja Pak ya. Gitu. Makanya ada seleksi, ada pembelajaran terutama untuk imam. Dan yang diprioritaskan adalah surah Al-Fatihah. Karena surah Al-Fatihah itu ada hubungannya dengan makmum. Bagaimana kalau selain surah Al-Fatihah tidak ada hubungan dengan makmum? Kalau imam bacaannya ya kadang benar kadang enggak, selain surah Al-Fatihah itu tidak ada kaitannya dengan makmum. Itu kaitannya hubungannya dengan Allah. Nah, seperti itu. Baik, enggak ada lagi? Sudah Isya? Ya, oh gitu ya. Ya itu mungkin ya kita break dulu dengan sholat Isya dengan adzan ya. Kalau masih ada pertanyaan mungkin nanti bisa dilanjut. Kalau tidak ya dilanjut saya pulang. itu kan. Ya, mudah-mudahan sekali lagi ada manfaatnya insyaallah ya. Pembelajaran ini menambah ilmu dan kita lebih berhati-hati dalam membaca surah Al-Fatihah terutama di dalam melaksanakan ibadah sholat. Sekian dan terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.